Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu tentang bahwa fi Rasulillah wa fihi arba'at asyar hadisan. Bab menjelaskan tentang bentuk fisik Rasulullah Muhammad SAW, dan ini ada 14 hadis. Banyak kali paknya. Hanya kita hanya sebentar saja, maksimal 30 menit. Apalagi kalau jamnya ngancur, baru naik mimbar saya itu sudah jam 1 Pak. Kadang kaget toh. Makanya kalau tempel jam pas atas mimbar ini harus pas jamnya, khawatir nggak tengok jam tangan, nggak tengok HP, jadi saya nggak tengok jamnya salah, lebih cepat misalkan, itu akan mempengaruhi durasi atau lebih lambat misalkan. Dan akan menjelaskan tentang akhlak. Al-khulqu jadi fathah itu mengartikan bentuk fisik. Al-khulqun itu mengartikan akhlak, sifat, kelakuan. Seperti waktu dan wudu. Kalau wudu ada cara berwudu, kalau waktu air yang digunakan untuk berwudu atau sisa air. Bab manja bifat Rasulillah. Ini ada 14 hadis. Ini menjelaskan bagaimana bentuk fisik Rasulullah, kita jelaskan di sini. Sebab di antara ma'rifah kepada Allah, harus mengetahui kepada Allah dengan ilmu yang benar tanpa ada keraguan di dalamnya, karena dalil. Dengan merasakan akan kemahakuasaan Allah, maha sayang Allah, dan berpikir bagaimana Allah menciptakan alam raya ini hanya untuk kita manusia, maka akan timbul hubban syahidan, cinta yang sangat-sangat. Dan kedua adalah wasyukur dan berterima kasih. Beliau berjuang untuk keselamatan kita dari dunia dan akhirat, dan merasakan Islam ini membawa berkah kebahagiaan bagi kita. Maka yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada Allah. Yang kedua berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, untuk mengenal makrifat kepada Rasulullah, pertama adalah mengenal tentang nama beliau, sudah kita bahas. Sekarang bentuk fisik Rasulullah, nanti kita bahas akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Karena kitab Asyam ini ada 56 bab, dan itu kurang lebih dari 300 hadis, yang mengatakan 400 hadis. Maka silakan Bapak untuk meneruskan kajian kita di mana-mana. Hadis yang pertama, Al-Hafidz Abu Isa bin Muhammad bin Musa al-Tirmidzi berkata, Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, beliau ada Anas yang katakan sahabat bukan Rasulullah, santri Rasulullah selama 10 tahun beliau berkhidmat kepada Rasulullah. Dan dari Pak, dan kebiasaan santri itu memang berkhidmat di kiai pesantren itu harus kita biasakan. Nah, kita ngaji di TPA misalkan, kalau ada acara gurunya, guru TPA, guru SD, SMP itu minimal membantu menyumbang duit, uang pesanannya adalah membantu. Dan itu adalah etika dari Rasulullah Muhammad SAW. Anas bin Malik berkata, karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW, ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Anas. Laisa bitawil ba'in, tidak terlalu tinggi, walaupun qasid dan juga tidak pendek. Jadi bentuk badan Rasul itu adalah sedang-sedang saja. Misalkan tinggi badan orang Arab saat itu misalkan itu 190, itu terlalu tinggi. Yang terpendek adalah misalkan 155. Dan Rasul itu tingginya antara dua orang tersebut. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Walaupun abyadul ahmar, dan juga kulitnya itu tidak sangat putih, dan juga walaupun adam, yang juga tidak sawo matang. Rambut kulit Rasulullah itu adalah putih itu merah-merahan. Pada kisah hadis yang lain dijelaskan oleh para sahabat. Walaupun jadi sukama, rambut Rasul itu tidak keriting, kan gitu. Memang kebanyakan apa itu yang mata Allah. Namun orang Arab, untuk Afrika itu rambutnya keriting, kecil-kecil. Terus sekarang kan sudah lain, mungkinnya ada perubahan, kecil-kecil. Maka banyak yang rambutnya itu kayak mie goreng, Pak. Mie goreng kan dipilih kayak gitu lah. Banyak kayak gitu. Jangan yang panjang-panjang, enggak ada gitu. Tapi sekarang lain.
ya, sekarang lain. Ada juga yang sudah ada lurus, ada yang panjang kan. Cuma umumnya dulu ada seperti itu. Walau disabti rambut Rasul juga tidak lurus kaku. Wa Allah Ta'ala wa arba'ina sana Rasul, Allah mengutus Rasulullah pada usia 40 tahun. Pak Qawmi kata asyara sinin. Beliau hidup di Mekah setelah diutus menjadi Rasul selama 10 tahun. Ini dibulatkan saja Pak, gak ada lebihnya. Padahal sejarawan itu kesaksian dari para sahabat Rasul di Mekah setelah diutus itu 13 tahun ini Tuhan saja jadi 10 tahun. Mobil Madinah asyara sinin, dan hidup di Madinah hijrah itu selama 10 tahun. Wa tawaffaqallahu ta'ala ala sitina sana, dan Allah mewafatkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada usia 60 tahun. Jadi yang diambil adalah ukurannya, tidak ditambah dengan tiganya. Sebab Rasul di Mekah selama 13 tahun dan Rasul meninggal usia 63 tahun. Yang diambil oleh yang berat karena ini adalah al-rafi sitina sana, gitu. Anak bin pada riwayat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walisakirani firasi waliyati, dan tidak ada di rambut dan jambut Rasul isukan syarat dan baita lebih dari 20 uban. Jadi uban Rasul Muhammad SAW itu kalau tidak dari 20. Nanti akan kita bahas berapa jelas uban Rasulullah itu dan apa penyebabnya. Apakah karena gaya keturunan ataukah banyak pemikiran utang stres dan sebagainya Pak. Sebab uban itu banyak kali prosesnya, penyebabnya. Ada genetik yang berubah itu. Masih muda usia 20 tahun itu sudah nyoba. Begitu usia 40 tahun sudah habis rambutnya. Itu genetik berarti. Ada juga yang stres. Itu juga menyebabkan apa? Dapat berubah. Terutama mempunyai istri yang tidak frekuensi, kan dia banyak undur, itu kan banyak permintaan, jalan. Itu menyebabkan suami cepat tua dan juga cepat berubah. Hadis yang kedua, ma'araitu min dilimatin fi kullatin hamra, aku tidak pernah melihat seseorang yang berambut panjang terurus rapi itu lebih hamra dengan menggunakan baju yang merah. Asal ini Rasulullah lebih bagus dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat orang yang rambut panjangnya rambut seperti itu dan menggunakan baju merah lebih cakep, lebih handsome, lebih ganteng dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sya'lun yang dari umat ini, beliau Rasulullah mempunyai rambut yang menyentuh bahu. Bu'ali dama bainal mangkibaini, yaitu kedua bahu Rasulullah itu adalah bidang. Lam yakun bil qasir, bentuk fisik Rasulullah tidak pendek, walau bil dan juga tidak tinggi. Itu seperti pembahasan hadis-hadis yang lain. Saya bacakan langsung terjemahnya saja. Saya terjemahkan karena kata perkata lama karena waktunya singkat. Hadis yang ketiga adalah lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-mumaqqi. Itu hadis yang tadi al-mumaqqi. Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Ini banyak sekali rawi yang meriwayatkan seperti ini. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting berguna, tidak terlalu kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk. Ada yang jelaskan bahkan badannya tidak bergemuk, tidak banyak daging, tidak bergumpal-gumpal gitu loh. Tidak bergumpal-gumpal. Dagunya tidak lancip dan wajahnya agak bundar. Kalau dijelaskan pada beberapa hadis yang lain, Rasul itu badannya kekar, perutnya agak buncit, gitu Pak. Perutnya agak buncit sebab penyebab perut buncit itu adalah pertama makan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu banyak makan, tidur jam 10 misalkan, ini jam 9 masih makan. Itu menyebabkan buncit. Dalam kurung terkadang buncit menunjukkan kemakmuran. Terkadang gitu kan. Terkadang sebab ada perempuan kayak gitu. Ada perempuan seperti itu. Senang dibandingkan kan ini ada bowling Pak, memang ada. Ketika
cantik perempuan itu. Kalau yang jelek mungkin yang dimaksudkan katanya cantik-cantik ya. Ini milih lelaki yang badannya kokoh seperti ini atau perutnya buncit. Nah, dari 10 itu ada 6 yang memilih yang perutnya buncit. Kenapa perutnya buncit? Menunjukkan bahwa ukuran dalam perut uangnya banyak gitu. Ini memang serius teman-teman. Dua jelas ada juga pengumuman seperti itu. Dan Rasulullah adalah perutnya gak buncit, badannya bidang. Bahasa kita termasuk dalam keadaan berperawakan tekan. Rambutnya tidak keriting berbulu seperti yang kita bahas tadi, tidak boleh terus kaku, melainkan ikat bergerombang, badannya tidak gemuk berdaging, dagunya tidak lancip dan wajahnya tidak bulat, kulitnya putih kemerah-merahan. Jadi digaris bawahi putih kemerah-merahan bukan sawo matang. Matanya tidak pekak dan bulu matanya lentik, bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Jadi ada bulu halus Pak. Ini menunjukkan maco. Kejantanan. Jadi kejantanan itu bisa dilihat kalau orang Arab pertama dari janggut. Berjumlah itu dilihat dari janggut. Maka dulu tidak boleh diangkat menjadi seorang ketua kabilah suku kalau tak berjanggut. Sebab janggut itu menunjukkan kelelakian perempuan tak berjanggut. Kalau berkumis ya, perempuan bisa berkumis, tapi janggut tidak ada, hanya untuk laki-laki saja. Itu kebiasaan saja. Makanya Rasul bersabda, cukur kumismu kalau peliharalah janggutmu. Ini hukumnya sunnah, nggak haram Pak. Kalau dipotong nggak apa-apa. Kalau saya belum lihat polisi tentara yang berjanggut belum pernah Pak. Kalau itu untuk masuk larangan, nggak tahu kenapa dilarang berjanggut begini. Yang selanjutnya adalah tapak tangan dan kakinya terasa tebal. Dia berjalan dengan tegak, seolah-olah berturun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Jadi bukan kalau dipanggil tadi tidak jalan kendaraan Pak, dan jalan dipanggilnya Rasulullah itu berpaling. Bukan cuma lehernya, badannya pun ikut menghadap. Kan itu menghadap. Dan memang di antara keistimewaan keagungan Rasulullah itu ketika bertemu dengan orang lain, beliau pertama membaca salam, meskipun yang hidupnya ada, meskipun yang hidupnya adalah budak, kasta ternak. Kalau ada kasta, misalkan kalau di masyarakat termasuk orang yang paling bawah strata sosialnya, atau bahasa saya apa ya, kehormatannya pada dan Islam sama saja. Maka Islam mengamalkan perbudakannya kepada anak kecil. Belum pertama membaca salam, intinya apa? Untuk melatih supaya anak-anak itu senang membaca salam. Ketika bertemu dengan perempuan, meskipun jalan, tidak boleh baca salam untuk menghormati, memuliakannya, termasuk budak. Karena sekali lagi, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia menurut Allah adalah di antara kamu itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kamu menjadi Rasul pernah bersabda, orang yang paling utama di antara kamu yang dicintai Allah adalah man bada'a bisalam, orang yang pertama mengucapkan salam. Beliau memiliki hati yang paling pemurah, dermawan, sampai beliau menggadaikan kaum Sayyidina Fatimah untuk menjamu tamu, sampai beliau menggadaikan baju perangnya untuk menjamu, meminjamkan uang dari sahabat, sampai beliau meminjam uang ke warung karena ada sahabat yang tidak makan, ada tamu yang tidak makan. Kamu datang ke warung, kamu bilang ini yang menjamin Rasulullah. Padahal Rasulullah punya uang. Kenapa? Karena uangnya habis disedekahkan. Dan uniknya memang di dalam Rasulullah yang dicantumkan dalam Quran Injil adalah Rasul haram mengkonsumsi zakat dan sedekah. Ini yang menjadikan diantaranya tanda-tanda Rasulullah yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Terus yang kedua adanya yatim ditinggalkan kandungannya, nah gitu. Tak konsumsi sedekah. Besoknya lagi bahwa apa ini? Ini hadiah dari Rasul. Rasul coba bertahan dia mengkonsumsi. Akhirnya kalau mencicipi yang mengkonsumsi. Ada sama orang berkata benar sekali Muhammad itu bersama Allah. Sebab dalam Quran Injil dalam pada yang berikutnya Nasrani bahwa Muhammad itu seorang Rasul tak mengkonsumsi sedekah zakat, hanya mengkonsumsi hadiah saja. Ternyata benar. Ini Salman Al-Farisi mengucapkan doa masyarakat. Sebelum itu beliau itu berpaling bukan ke belakang. Ternyata dibangunkan ada kota menunggu ada tanda. Bagaimana bentuknya kita bahas besok.
Selanjutnya adalah ini antara umur Rasulullah Muhammad SAW sangat dermawan. Ucapan beliau merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Makanya Sahihul Mas'ud beliau itu ada yang benar dan yang dibenarkan ucapannya. Kalau ada misalkan hadis yang bertentangan dengan wahai dengan kenyataan apa saja, itu bukan Rasulullah yang salah, tetapi kemungkinan besar adalah perbuatan yang meriwayatkannya. Sehingga di dalam Islam semua hukum utama itu Al-Quran As-Sunnah. Kalau Al-Quran diriwayatkan itu mutawatir, semua orang berguru sampai kita itu banyak orang yang terima, sehingga tidak akan ada kebohongan. Tetapi hadis yang terdiri dari matan isi hadis, yang kedua adalah rawinya yang meriwayatkannya, itu harus benar diteliti. Dalam ilmu hadis jangan dulu nengok matan isi hadis, tengok dulu siapa yang meriwayatkannya. Kalau misalkan dari yang meriwayatkannya dari misalkan yang meriwayatkan adalah Sayyidina Ali dari Rasulullah sampai diterima oleh Ibnu Bukhari, semuanya asliqah terpercaya, semuanya ulul adalah orang yang adil, terus jalurnya nyambung, misalkan seperti itu, tidak ada cacat apapun sedikit pun, itu kategori sahih. Itu yang tertinggi. Tetapi banyak hadis yang kelihatannya bagus tapi palsu. Seperti apa? Kutubul iman, walau di situ, walau di situ itu memang sebut kekiricinan. Ternyata tidak ada hadisnya. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Seperti misalkan hadis keutamaan bulan Muharram. Disunahkan untuk cukur bulu, bulu ketiak, tapi misalkan semua bulan termasuk bumi. Itu termasuk warga yang tidak wangi, menghormati 10 Muharram. Kadang-kadang tidak masuk. Ada yang berkatanya adalah orang yang masuk. Jadi sekali saja di deretannya hadis satu orang saja yang pernah berbohong, apa yang berbuat dosa besar, maka hadis itu memang ditinggalkan. Bahkan itu bisa kategori palsu bohong. Dan terjadi hadis palsu itu diawali ketika ada fitnah antara kelompok Sayyidina Ali waktu itu jadi khalifah dengan Muawiyah gubernur waktu itu. Terjadi sengketa perang antara mereka, turun hadis-hadis masing-masing kelompok dan orang bertiga beriman kepada Allah untuk mendukung pimpinan yang terjatuhannya. Seperti di politik lah seperti itu. Jadi sekali lagi jangan langsung, tentu bagi seorang alim ya, permasalahannya di Indonesia, pengamalan hadis itu bahkan oleh Ustaz Kiai kita ini kualitasnya asal hadis saja, diamalkan saja. Kita tak tahu bahwa hadis kalau lemah itu, tapi jangan di sana ada rawi makruh, rawi yang ditinggalkan kan gitu, atau misalkan rawi fasik, rawi yang itu fasik, asal hadis itu masih diamalkan. Ini kadang hadis palsu diamalkan, dianggapnya adalah sunnah. Ini permasalahan di Indonesia bekerja banyak sekali pemahaman hadis-hadis yang palsu itu dianggap hadis Rasul Muhammad SAW. Kalau hadis dhaif masih akan oleh dhaif, kalau para hadis diperbolehkan untuk utama perkara sunnah apa-apa. Tapi kalau berkenaan dengan hukum al-haram, kewajiban itu tak harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih minimal hadis hasan. Inilah Syaikh Hadis Hasan dan ulama menjelaskan yang pertama membuat klasifikasi hadis hasan adalah Imam At-Tirmidzi. Kita teruskan. Ini ucapan yang beliau merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Orangnya awal amat lembut dan paling beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa melihatnya pastilah akan menaruh hormat kepadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fabima rahmatin min Allah," maka karena rahmat Allah lah dikala hukum diilmu Rasulullah. Walaupun tafadhal, kalau kamu berperangai keras, kasar, tidak ramah. Walaupun tafadhal kalau keras hati, tadi kasar, sekarang keras hati, tak berempati, tak bersimpati kepada orang lain, kan gitu. Langsung min haulik, maka mereka akan kabur oleh Tuhan. Maka orang-orang sekitar kamu langsung akan kabur. Kalau Rasulullah bunyi, kalau Rasulullah kasar, dan terbukti Rasulullah adalah orang yang paling lembut, orang yang paling rendah hati, orang yang paling dermawan. Inilah yang harus kita miliki, bukan cuma untuk dai, tapi kita muslimat. Karena dalam dakwah itu bukan untuk kata bikin masalah panas tentang
menyejukkan dan seperti itu. Makanya terus terang saja heran di Indonesia ini ada penceramah maki-maki, caci maki, tapi yang dengerinnya followernya banyak ratusan ribu. Ini negara kita. Kalau ngomongin negara Arab di Saudi itu sudah dipenjara. Ini mesti sudah dipenjara, caci maki menghina bagi pemerintah. Tapi ini kan ada organisasi yang menghina pemerintah, misalnya dikeluarkan. Pemerintah tahu presidennya kafir, coba ngomong gitu. Padahal kalau menuduh kafir orang lain, tak ada bukti kafir balik di sendiri ini termasuk dosa besar yang dilakukan oleh lidah seseorang. Selanjutnya ada barang siapa yang pernah bertemu dengannya yang dari Rasulullah, kemudian kenal dengannya, tentu dia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau. Jadi bahasa mereka lam araqahu lahu wa la ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat orang yang sesempurna itu dalam berpakaian, terus bentuk rambutnya. Terus itu kan fisiknya tidak bahkan. Terus itu menyisir rambut, kadang ke belakang, kadang bagi ke belah dua, kanan dan kiri, kadang ke belakang, tergantung Rasulullah. Itu punya beban. Jadi tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu jadi sunnah. Bahkan ada pekerjaan Rasulullah yang tak boleh dilakukan oleh umatnya. Ini ada khususnya Rasul seperti apa? Rasul meninggal di tempat istri itu selesai beliau. Yang kedua, apabila Rasulullah junub dan itu punya anak besar, itu boleh tinggal di masjid. Itu khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh dapat melakukan. Tetapi sholat tahajud wajib bagi Rasul. Dengan sholat tahajud bagi Rasul wajib. Berkorban pun wajib bagi Rasulullah. Berkorban tahajud itu sunnah untuk kita. Ini diantara kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Uridu alayya al-anbiya. Kalau dimuliakan kepadaku sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nabi itu ketika Isra. Karena Rasulullah ketika di Masjid Aqsa yang sekarang dikuasai oleh Zionis Israel, Abdul Alim, semoga Allah melaknat mereka dan sebetulnya menghancurkannya berikan kemenangan untuk muslimin Palestina. Amin. Dimuliakan kepada aku para nabi. Faidah Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu darun minarijal ka'annahu mirijali syanu'ah. Lalu bahkan kepada para nabi, ada Nabi Musa bagikan seorang laki-laki dari suku Syanu'ah. Apa suku Syanu'ah? Yaitu suku yang terdapat di Yaman pada waktu mereka sedang. Itu di kita Habib itu dari Yaman Pak, tarik rata-rata. Kan dari Baklak itu banyak sekali warga di sini, ada Atos, ada Syiah, itu di antaranya Pak, ada Asyika, itu Baklak, itu dia dari Yaman. Sedangkan kalau keturunan Rasulullah, ini kan masih sekarang diramai Pak, diperdebatkan di kita di Indonesia. Yang enggaknya, saya ingin yang secara pribadi, kalau ada misalkan seperti Ustaz Imam bin Banten mengeluarkan tesis tentang Baklak itu tidak bukan sebagai cucu Rasulullah dengan berbagai macam dalil penelitian termasuk keyakinannya, maka keinginan saya sendiri tentu banyak orang harus ada balasan berbentuk tulisan ilmiah seperti tesis lah, ininya apa kualitasnya, semuanya sesuai dengan syarat-syarat karya jurnal tulisan ilmiah. Kalau memang dibutuhkan misalkan kita menyinggung bahwa kami betul Rasulullah buktikan dan DNA